Jumpa lagi dalam ibadah online service di minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyiapkan hati untuk berdoa dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di ibadah online service ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Engkau sertai, Engkau berkati kami Tuhan. Engkau curahkan roh-Mu Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan lancar Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam nama-Mu. Kami bersyukur, haleluya, amin.
mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita percaya kalau Tuhan kita baik. Amin. Amin. Oke, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Engkau bisa menjadikan rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan namamu dipermuliakan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kepribadianmu akan menentukan caramu berinteraksi dan beraksi pada dunia dan dirimu sendiri. Nah, kelihatannya ini menarik ya, karena kita bakal jadi lebih tahu tentang diri kita
dan juga lingkungan kita. So let's start with extrovert, introvert, dan ambivert. Nah, kita mulai bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu extrovert, yaitu kepribadian yang cara mendapatkan dan memulihkan energinya dengan meluangkan waktu atau menghabiskan waktu dengan orang lain atau bersosialisasi. Si extrovert ini kalau misalnya sendiri ya, dia jadinya lelah, lesu, dan nggak bersemangat. Ada beberapa ciri dari extrovert yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu suka bicara. Yang kedua, si extrovert biasanya punya banyak teman. Karena si extrovert orangnya friendly banget, terus gampang akrab sama orang baru. Jadi orang yang di sekitar si extrovert bakal ngerasa nyaman banget. Nah, terus yang ketiga yaitu ialah terbuka. Si extrovert ini bahkan tidak enggan untuk curhat atau mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaannya. Dan si extrovert ini bahkan biasanya menceritakan masalah yang dihadapi karena dia merasa dengan menceritakannya masalahnya akan berkurang bebannya dan juga akan cepat selesai. Kemudian yang keempat dan yang terakhir ialah fleksibel. Nah, si extrovert ini sangat spontan, terus inovatif, dan sangat mudah beradaptasi pada segala kondisi. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan buat kamu si extrovert. Yang pertama yaitu cobalah untuk me time atau menghabiskan waktu dengan dirimu sendiri. Karena biasanya si extrovert ini dia itu mudah bergantung pada orang lain atau tidak bisa mandiri kayak gitu ya. Sedangkan pada dunia kerja maupun pada dunia sekolah misalnya, kita tuh biasanya dituntut untuk mengerjakan segala sesuatunya secara mandiri. Maka dari itu, cobalah untuk menghabiskan waktu dengan dirimu sendiri, misalnya pergi ke mall, nonton bioskop, belanja, atau mengerjakan tugas di kafe sendirian, supaya kita nggak bergantung terus pada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu hati-hati dalam mengambil keputusan, karena si extrovert kan cenderung sangat spontan, jadi biasanya mengambil keputusannya secara buru-buru. Nah, sedangkan kalau misalnya buru-buru itu jadinya mudah bosan. Maka dari itu, kalau misalnya diperhadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan, pertimbangkanlah secara baik-baik dan secara matang juga supaya tidak menyesal, supaya hasilnya nanti lebih efektif. Kalau dipikir-pikir, jadi ekstrovert enak juga ya kan? Punya banyak teman, gak ngebosenin, dan menyenangkan. Tapi tentu juga ada kesulitannya. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Ketika kita harus menjaga jarak, ketika segala sesuatunya harus memenuhi protokol kesehatan, banyak peraturan yang membuat kita untuk keluar rumah sampai mikir-mikir ya kan. Nah, si extrovert ini bisa menjadi stres dan depresi karena pandemi ini. Maka dari itu ketika kalian si extrovert yang merasa butuh konsultasi nih, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater supaya kondisi kalian lebih baik dan lebih sehat. Next adalah tipe kepribadian ambivert. Jadi yang seperti apa sih tipe kepribadian ini? Kalau teman-teman tahu, keywordnya nih adalah balance atau seimbang. Jadi di antara keduanya, bisa jadi lebih condong ke sisi introvert atau sisi ekstrovertnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu seperti apa, respon yang diberikan sama mereka itu juga akan berbeda. Dan itu pilihannya mereka, it's ambivert choice. Kita nggak bisa menyalahkan orang dengan kepribadiannya. Gimana-gimana, setiap orang dengan kepribadian yang berbeda dan beragam adalah cara kita untuk mau menerima dan mau menghargai orang lain terlepas dari kepribadiannya itu seperti apa. So, apa aja sih ciri-ciri dari tipe kepribadian ambivert? Mungkin bisa kalian simak, siapa tahu nih aku cocok sama aku merasa kayak gini ya. Bisa jadi kalian adalah tipe kepribadiannya ambivert. Yang pertama, kamu good listener and good speaker. Jadi ambivert itu tahu banget kapan dia harus mendengarkan dan kapan dia harus berbicara terhadap lawan bicaranya. Lalu yang kedua, kamu itu pinter banget mengatur perilaku dalam suatu kondisi. Jadi kalau kamu ketemu sama orang introvert, kamu tuh nggak mungkin untuk diam-diaman, pasti kamu akan membuka topik atau basa-basi lah ibaratnya. Dan kalau kamu ketemu sama orang ekstrovert, kamu itu akan mudah untuk mendengarkan, lebih mudah untuk mendengarkan orang itu. Yang ketiga, ambivert itu sangat nyaman dengan lingkungan sosial, tapi dia juga tahu banget kapan
aku tuh harus punya waktu kualitasku sendiri gitu, dia ibaratnya me time gitulah. Dan yang keempat, ambivert itu tipenya ini, sikap empatinya itu tinggi gitu. Karena kalau lagi ada masalah nih, beda sama ekstrovert dan introvert. Kalau ekstrovert, kalau ada temennya yang mengalami masalah, dia itu akan langsung belak-belakan ngomong solusinya apaan dan bilang kamu gini 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 gini. Tapi kalau introvert, mereka itu lebih kayak yang mendengarkan dan menganalisis. Sedangkan kalau ambivert itu kamu akan menganalisis terlebih dahulu dan berusaha mendengarkan, baru kamu menawarkan atau memberi pertanyaan untuk coba membantu mereka yang mengalami masalah. Dan yang terakhir, ambivert itu tipenya adalah balance banget. Dia itu bisa memecah keheningan dalam suatu kondisi. Jadi nggak diam-diaman. Kalau ada orang yang merasa tertutup nih, kalau sama ambivert, mereka tetap merasa nyaman karena akan tetap diajak untuk membuka topik baru dan ngobrol satu sama lain gitu. Tapi di antara semua kelebihan-kelebihan itu, ambivert itu punya kekurangan. Yang pertama yaitu tadi, sering dibilang kalau akhirnya jatuhnya itu kayak kepribadian ganda nggak sih? Karena kadang itu gini, kadang gitu. Dan tipe ambivert ini adalah tipe yang susah untuk merencanakan sesuatu atau mengambil keputusannya itu susah. Kadang mereka itu perlu analisis yang mendalam, kadang mereka juga langsung memutuskan sesuatu tuh saat itu juga, jadi mendadak, tergantung moodnya saat itu. Jadi wajar aja kalau beberapa orang itu bilang ambivert tuh jadinya kepribadian ganda dan kayak ih labil banget, ih kok kemarin gini, sekarang kok gini. Itu tergantung dengan moodnya mereka. Dari kesemuanya itu, kalau misalkan teman-teman nih kepribadiannya introvert misalkan atau ekstrovert, tapi kok ada sisi ambivertnya ya. Jadi emang sepertiga dari populasi di dunia, kita tuh semuanya punya kepribadian ambivert ini. Jadi nggak murni ekstrovert dan nggak murni introvert. Karena kalau dilogikain, orang introvert aja itu pasti membutuhkan orang lain. Dan orang ekstrovert itu juga pasti butuh waktu untuk sendiri. Tapi yang perlu diingat dan yang paling penting adalah, yang pertama, jadi kamu adalah prioritas. Jadi be you is priority gitu. Jangan berusaha menjadi orang lain. Contohnya nih, karena ekstrovert itu rame dan kalian mungkin pendiam serta pemalu nih. Terus kalian lihat ekstrovert yang gerak, ya kalian pingin jadi seperti mereka biar kayak dikenal banyak orang dan lain sebagainya. Kita nggak bisa seperti itu. Dan jangan merasa seperti itu. Kalau berusaha memahami, it's okay. Tapi jangan berusaha menjadi. Karena jadi dirimu sendiri aja udah spesial banget. Yang kedua adalah jangan merasa terpojokkan oleh kepribadian yang udah terpatenkan. Jangan merasa kalau udah ada introvert, extrovert, ambivert. Oh, kalau aku introvert berarti aku nggak butuh orang lain. Kalau extrovert, ya udah aku pokoknya nggak bisa sendiri. Aku harus ada sama komunitasku nih. Jangan merasa seperti itu. Yang akhirnya membuat mindset kita itu mengkotak-kotakkan. Kalau ya udah pergaulanku, kita akhirnya berusaha membatasi. Jangan seperti itu. Karena kita itu sama di mata Tuhan. Dan yang terakhir yang perlu kalian ingat adalah kalian itu berharga. Ingat, kamu berharga. Mungkin bisa nih teman-teman mengatakan sama dirinya sendiri kalau aku berharga. Atau mengucapkan nama teman-teman sendiri kalau Admel berharga. Karena dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi meskipun kita tuh banyak kekurangannya dan lain sebagainya, Tuhan itu tetap mau menerima kita apa adanya. Terlepas dari kepribadian kita yang seperti apa, Tuhan itu masih tetap mau baik sama kita. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan itu memandang kamu sebagaimana kamu ada di dunia ini. Dan yang perlu kamu ingat, kamu itu custom made-nya Tuhan. Gak ada yang lain selain kamu. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang four temperaments di dalam diri manusia. Nah, jadi four temperaments ini ada melankolis, koleris, phlegmatis, dan juga sanguinis. Nah, tapi pertama kita akan bahas tentang melankolis. Jadi, orang dengan kepribadian melankolis ini memiliki sifat sensitif, kreatif, lebih berhati-hati, terus mudah gelisah, lebih emosional, romantis, dan juga kemudian. Jadi karakteristik dari tipe kepribadian melankolis ini ada 5. Jadi yang pertama adalah mereka itu gemar menganalisa. Jadi orang dengan tipe
tipe kepribadian melankolis ini memiliki kebiasaan untuk menganalisa sesuatu seperti situasi, masalah, hasil akhir ataupun jalan keluar. Nah, jadi mereka itu lebih suka melihat sesuatu hal itu dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Nah, lalu karakteristik yang kedua adalah mereka merupakan orang yang perfeksionis. Jadi orang dengan tipe kepribadian melankolis ini ingin jika segala sesuatu hal itu berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tujuan dari hal ini adalah agar nantinya hasilnya itu bisa sesuai dengan standar yang mereka punya. Lalu yang ketiga adalah kreatif. Jadi orang yang melankolis ini memiliki pribadi yang kreatif. Jadi mereka bisa saja melakukan hal yang gak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, hal ini mendorong mereka buat memiliki ide yang out of the box. Lalu yang keempat adalah suasana hati yang berubah-ubah. Jadi orang melankolis ini dikenal dengan ketenangannya. Jadi mereka itu merupakan orang yang lebih emosional dari tipe-tipe yang lainnya. Mereka itu bisa mengatur emosi di dalam diri mereka. Tapi kalau misalnya ada satu hal kecil aja yang mengganggu perasaannya, maka emosinya akan cepat berubah. Nah, lalu yang terakhir atau karakteristik yang kelima adalah cara mereka menyampaikan perasaan cinta mereka ke orang lain. Jadi orang dengan tipe kepribadian melankolis ini lebih suka menyampaikan perasaan cinta mereka ke orang lain itu melalui perbuatan daripada perkataan. Mereka akan lebih sering memberikan perhatian-perhatian kepada pasangan mereka atau orang-orang terdekat mereka. Jadi dari sini juga kita bisa tahu bahwa mereka tuh memiliki sifat yang bisa diandalkan dan juga bisa dipercaya. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dari tipe kepribadian melankolis ini? Jadi yang pertama, orang dengan kepribadian melankolis ini kritis dan juga memiliki pemikiran yang mendalam. Jadi mereka itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk berpikir. Jadi segala sesuatu yang sedang mereka kerjakan tuh mereka pikirkan dengan kritis, termasuk juga dengan hal-hal di sekitar mereka. Nah, lalu yang kedua, mereka itu rapi dan teratur. Nah, contoh dari rapi dan teratur orang melankolis ini adalah mereka itu biasanya akan membuat jadwal atau target buat mereka ke depannya. Jadi apa aja sih yang harus mereka capai untuk ke depannya. Nah, nanti mereka akan mengikuti jadwal dan peraturan yang telah mereka buat itu tadi dengan rajin, dengan teratur. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa mereka itu orangnya disiplin dan juga tepat waktu. Nah, lalu yang ketiga adalah mereka itu merupakan orang yang setia. Jadi orang dengan tipe kepribadian melankolis ini merupakan orang yang sangat setia, baik itu kepada pasangannya, keluarganya, ataupun orang-orang terdekatnya. Nah, selanjutnya kelebihan yang terakhir adalah mereka itu cenderung cerdas atau pintar dan juga gigih dan juga pantang menyerah. Nah, selanjutnya kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan dong. Nah, selanjutnya kelemahan dari orang tipe kepribadian melankolis ini adalah yang pertama, lama dalam bekerja atau mengambil keputusan. Jadi dari sifat perfeksionisnya itu tadi menghambat mereka menjadi lebih lama untuk mengambil suatu keputusan. Mereka akan cenderung terlalu banyak berpikir dalam pekerjaannya sehingga membuat mereka tidak bisa cepat untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, lalu yang kedua adalah mereka itu sulit untuk berteman dan juga bersosialisasi. Jadi orang yang memiliki tipe kepribadian melankolis ini nggak suka kalau misalnya mereka melakukan suatu pekerjaan itu dengan secara berkelompok, karena mereka mikirnya kalau kerja kelompok itu nggak efektif lah atau membuang-buang waktu, dan juga belum lagi kalau misalnya
ada perbedaan pendapat. Nah, jadi orang tipe melankolis ini lebih senang bekerja dan berpikir sendiri. Nah, inilah yang menghambat mereka untuk bisa berteman dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mereka itu lebih sering pesimis. Jadi terlepas dari potensinya, orang melankolis ini malah lebih sering merasa tidak mampu atau tidak percaya diri. Mereka akan lebih sering merasa pesimis, apalagi kalau mereka membuat kesalahan. Hal inilah yang menghambat mereka untuk bisa berprestasi lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya kelemahan yang selanjutnya adalah mereka itu suka rendah diri. Jadinya mereka itu sering membanding-bandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Kalau misalnya mereka mikirnya orang lain itu lebih hebat atau lebih baik dari dirinya, mereka akan cenderung menyalahkan dirinya sendiri karena kekurangan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kelemahan yang terakhir adalah mereka itu tidak mau jika disalahkan dan juga cenderung sering mencurigai orang lain. Nah, selanjutnya yaitu pragmatis, yaitu kepribadian yang dikenal atau cenderung suka ketenangan, pengamat yang baik dan tidak suka keramaian. Ada beberapa kelebihan dari pragmatis yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu si pragmatis ini cenderung menghindari konflik. Karena si pragmatis itu tipe orang yang tenang, yang sabar, yang gak suka keramaian, yang gak terlalu berambisi. Jadi biasanya si pragmatis ini jadi penengah dalam lingkungan. Karena si pragmatis ini pendengar yang baik, pemikir yang logis dan juga objektif. Kemudian yang kedua, pragmatis ini adalah pasangan yang baik. Karena pragmatis ini tipe yang setia dan juga penuh kasih. Bukan hanya dalam soal hubungan percintaan aja, tapi juga dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, pragmatis memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dibanding ketiga kepribadian yang lainnya, yaitu pragmatis itu lebih kooperatif, lebih peduli dengan lingkungannya, kemudian lebih mudah bersimpati pada orang lain, dan juga pembawaannya yang hangat. Jadi nggak heran kalau misalnya si pragmatis ini biasanya nggak ragu untuk ikut acara amal atau menjadi relawan. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan atau kelemahannya. Kelemahan pragmatis yang pertama yaitu tidak berpendirian kuat. Jadi pragmatis ini mudah setuju dengan pendapat orang lain. Dapat dikatakan pragmatis ini pelin-pelan. Nah, yang kedua ialah pragmatis itu seringkali sulit untuk beradaptasi dengan orang lain. Karena biasanya pragmatis ini sering disangkut pautkan dengan introvert yang tidak supel. Kemudian pragmatis ini mungkin bisa sih beradaptasi tapi butuh waktu yang nggak sebentar. Kemudian yang ketiga, pragmatis ini bergantung pada orang lain. Karena pragmatis ini dapat dibilang agak pelin-pelan ya tadi. Jadinya ketika pragmatis akan mengambil suatu keputusan, si pragmatis ini biasanya akan meminta persetujuan atau kayak tanya-tanya dulu gitu ke orang lain. Nah, kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu pragmatis ini sulit menerima kritik karena si pragmatis menganggap atau merasa bahwa kritik itu adalah hal yang menghina dia dan sebagainya. Jadi pragmatis ini gampang tersinggung dengan kritik dan mudah marah. Tipe kepribadian sanguinis yang kayak gimana sih? Jadi yang pertama, sanguinis itu orangnya optimis. Kedua, semangat. Ketiga, ambisius terhadap suatu hal. Dan tingkat kepercayaan dirinya itu sangat tinggi. Jadi gak heran nih kalau misalkan teman-teman menemui ada beberapa orang yang dalam suatu golongan itu suka menjadi pusat perhatian. Bisa jadi dia itu tipe kepribadiannya adalah sanguinis. Atau mungkin teman-teman dalam suatu tongkrongan nih, kalian merasa aku nyaman kok kalau jadi pusat perhatian. Itu bisa jadi kalian adalah sanguinis. Tapi sifat ini itu bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena mereka, si sanguinis itu akan enggan mendengarkan pendapat orang lain. Mereka merasa bahwa pendapat yang mereka utarakan, hal-hal yang mereka lakukan itu adalah yang benar dan udah yang paling baik pokoknya dari orang lain. Dan kalau bicara soal sanguinis nih, orangnya itu mudah banget bergaul. Banget. Jadi dia itu
ramah dan pembawaannya tuh hangat. Sampai semua kalangan mungkin dia tuh merasa kayak aku tuh pingin punya temen kayak mereka, itu sanguinis. Jadi mereka itu selalu berusaha mencari relasi sebanyak-banyaknya selagi mereka bisa gitu. Jadi kalau ada di lingkungan baru nih, mereka mau beradaptasi, mereka merasa itu hal yang mudah banget. Itu nggak perlu pakai lama-lama, sanguinis udah langsung nyantol. Tapi kelemahannya itu kalau ada lawan bicaranya yang udah membosankan nih, sanguinis itu cenderung untuk kayak udah kita jangan temenan dulu deh, karena kamu kok tipenya membosankan ya. Itu kelemahannya. Jadi mereka memilih emang orang-orang yang menyenangkan buat dia, karena mereka ingin kayak cari kesenangan dalam suatu relasi atau suatu komunitas kayak gitu. Dan bicara tentang komunitas, pasti sanguinis itu orangnya seneng banget buat berkelompok. Jadi kalau misalkan kalian menemui, kok temanku di tongkrongan A ada, tongkrongan B ada, C ada, D ada, sampai Z, bahkan dia tuh ada terus gitu. Itu bisa jadi tipenya adalah sanguinis, atau mungkin kalian nih yang kayak gitu. Dan mereka merasa bahwa punya banyak relasi adalah hal yang menyenangkan. Ketemu orang-orang itu adalah hal yang paling menyenangkan. Makanya sampai dikira sanguinis itu energinya itu besar banget. Jadi kalau ada banyak kegiatan nih dalam satu hari, mereka merasa aku bisa menghandle itu dan ya aku enjoy aja. Mereka nggak mengeluh dan nggak sambat karena kegiatannya banyak. Karena selagi mereka ketemu sama orang-orang baru, mereka bisa ngobrol dan lain sebagainya. Itu cara mereka buat ya menikmati hal itu adalah hal yang buat mereka santuy banget, kayak nggak usah mungkin kalau dibilang sih nyawanya kalau dalam game ya itu banyak ya, nggak bisa dibilang kayak gitu sih, cuman kayak energinya itu besar banget, kayak mereka nggak merasa capek dengan hal itu gitu. Dan tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau sanguinis kayak gini tuh kadang mereka lupa sama prioritas dan kesehatannya. Mereka cenderung sama kebanyakan orang sampai lupa waktunya untuk diri sendiri seperti apa. Dan tadi aku bicara soal optimis kan. Sanguinis itu tipe orang yang optimis banget dan orientasinya selalu ke depan, karena mereka berpikir bahwa aku itu bisa, harus mencoba dulu. Mungkin nggak dalam kamusnya sanguinis nih, nggak ada kata nggak bisa sebelum aku mencoba. Jadi aku harus mencoba dulu, baru aku tahu kemampuanku sampai di mana. Jadi itu emang kelebihannya sanguinis. Tipe orangnya itu optimis dan semangat banget, serta mudah bergaul banget. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih kepribadian yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, jadi ada beberapa kepribadian yang telah Tuhan Yesus contohkan dan juga lakukan di dalam Alkitab. Nah, di antaranya adalah yang pertama, lemah lembut dan rendah hati. Ada di Matius 11 ayat yang ke-29. Lalu yang kedua adalah sikap melayani dan juga memberi. Ada di Matius 20 ayat yang ke-28. Lalu yang ketiga ada saling mengasihi musuh dan juga semua orang. Ada di Matius 5 ayat yang ke-46. Terus yang keempat ada sabar dan juga mau mengampuni sesama. Ada di Kolose 3 ayat yang ke-13. Terus yang kelima ada taat, yaitu di Filipi 2 ayat yang ke-8, dan yang terakhir 6, yaitu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Ada di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa meskipun ada banyak sekali macam-macam jenis kepribadian di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita juga harus balik lagi kepada kepribadian yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita juga nggak boleh berpikiran bahwa misalnya kepribadianku melankolis, berarti kelebihanku ini dan kelemahanku ini, berarti aku nggak usah terlalu memaksakan apa yang menjadi kelemahanku. Jadi jangan pernah berpikir gitu ya. Sekalipun semua orang itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan yang berbeda-beda, kita harus tetap bisa mengembangkan kepribadian kita, atau kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan juga bisa menerapkan kepribadian yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita mau bersatu dalam doa.
Selamat siang ya Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Kami sudah selesai ibadah Tuhan dan kami bersyukur kalau Tuhan memimpin ibadah kami dengan baik. Kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan ya Bapak, kami bersyukur. Biarkan renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema Tuhan. Ingatkan kami bahwa dengan kepribadian kami, dengan kelemahan kami terlepas dari apa yang kurang dari kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami adalah berharga di mata Tuhan dan kami adalah kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan kami juga boleh melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada, biarkan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh secara khusus mendoakan komunitas dan gereja kami, bahkan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan keamanan bagi gereja kami, kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap gereja kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memenuhi setiap kebutuhan kami, memenuhi setiap kebutuhan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau memperkuat iman kami, ajar kami Tuhan untuk setia dalam Engkau, baik setia dalam berdoa, membaca Alkitab, hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan gereja dan komunitas kami, ajar kami untuk bertumbuh dan menjadi berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang telah kami sampaikan. Kami serahkan semua doa kami dan juga ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Happy Sunday and God bless and you God bless you all. all.